Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Tahun 1846 sampai tahun 1848. Bab 1846 Ancient Discourse. Jade Shinobi, yang dirobohkan oleh Landen Sen untuk sementara waktu, bahkan lebih hingar-bingar, tanpa takut akan serangan badai pisau emas, itu dengan marah menggigit pelindung roh bumi di depan Landen Sen. Berdengung. Seluruh Earth Spirit Shield dinyalakan dan dimatikan, dan sepertinya itu akan segera tidak dapat bertahan. Putraku, biarkan Seira datang dan coba. Seira tidak tahan lagi, dan terbang keluar dari tas binatang roh di pinggang Landen Sen, murid-muridnya berkobar darah. Pesona darah dan cahaya ilahi. Seira menjerit pelan, sejumlah besar darah mengalir ke segala arah seperti gelombang besar. Setelah Seira menembus peringkat ke-9, kekuatan-kekuatan supernatural hidupnya, pesona darah dan cahaya ilahi meroket 7 atau 8 kali dari sebelumnya. Cahaya pesona darah yang luar biasa kuat menghantam semua lebah salju giok secara instan. Untuk sesaat, segerombolan lebah berhenti memanggil, dan gerakan mereka menggigit berhenti. Semua lebah salju giok jatuh dari udara seolah-olah mereka telah menerima stimulasi mental yang besar. Ini benar-benar berfungsi. Dalam hal ini, efek Blood Charm Light lebih kuat daripada Golden Blade Storm. Meskipun Jade Shinobi memiliki pertahanan fisik yang luar biasa, sulit untuk bertahan melawan serangan roh dari pesona darah dan cahaya ilahi. Putraku, pesona darah dan cahaya Seira hanya bisa menghentikan gerombolan lebah untuk sementara waktu, dan tidak bisa membunuh mereka. Sekarang mereka tidak bisa bergerak, ayo lari. Seira buru-buru berkata kepada Landen Sen. Ini baik. Tanpa ragu, Landen Sen segera menampilkan 9 perubahan roh darah dan berubah menjadi postur Lei Peng. Seira terbang ke punggung Lei Peng. Ledakan. Kilatan guntur melintas, Landen Sen menggunakan teknik lepas landas guntur lepas landas, menoleh dan berlari, dan dengan cepat terbang menjauh dari gunung yang tertutup salju. Beberapa menit kemudian, Landen Sen benar-benar menjauh dari gunung yang tertutup salju ini. Melihat kawanan itu tidak mengejarnya, dia harus keluar dari krisis. Keduanya lega. Seira, terima kasih untukmu kali ini, kalau tidak aku akan benar-benar ditanam di gunung salju itu, kata Landen Sen dengan rasa takut yang masih ada. Hehe, Seira akan sangat senang bisa membantu tuan muda. Seira cukup senang di hatinya. Landen Sen berkata dengan jengkel, aku tidak menduga gua Es Beihai menjadi sangat berbahaya. Aku terlalu sombong sebelumnya. Sekelompok lebah salju giok hampir membunuhku dan hampir melukaimu, Seira. Seira Yu berkata dengan lembut dan nyaman, putranya tidak harus begitu pesimis, gunung bersalju sekarang mungkin menjadi tempat terlarang. Karena ada lebah salju yang sangat berbahaya di gunung bersalju, mungkin ada binatang buas kuno yang lebih menakutkan. Ini juga benar. Ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa gunung salju seharusnya bukan gunung salju yang tergambar di peta harta karun. Rute para penanam setan di Icefield Arktik diperkirakan merupakan gunung salju lain di barat laut. Mungkin begitu. Landen Sen mengangguk dengan sungguh-sungguh. Tidak peduli apa, aku tidak bisa takut dengan koloni lebah. Setelah memilah emosinya, Landen Sen berubah kembali ke tubuhnya dan menuju gunung bersalju ke barat laut. Seira kembali ke tas binatang roh Landen Sen lagi. Sepanjang jalan, Landen Sen dengan hati-hati menghindari badai antariksa. Setelah setengah jam, dia akhirnya mencapai kaki gunung lain yang tertutup salju. Pemandangan gunung yang tertutup salju ini mirip dengan gunung yang tertutup salju tadi. Landen Sen melepaskan pengetahuan rohaninya dan berjalan dengan hati-hati di sekitar gunung. Targetnya adalah kaki gunung ke utara, yang persis seperti posisi awal rute yang ditandai oleh peta harta karun. Seperti yang diduga Seira, Landen Sen berjalan melalui gunung yang tertutup salju ini dan tidak menemukan gerombolan lebah salju giok, juga binatang buas kuno lainnya. Gunung-gunung yang tertutup salju sangat besar, dan butuh waktu 2 jam bagi Landen Sen untuk memutari setengah lingkaran dan tiba di kaki gunung di utara pegunungan yang tertutup salju. Pemandangan di depan saya persis sama dengan yang digambarkan di peta harta karun, tanah kosong yang tak ada habisnya. Rumput tinggi tumbuh di sekitar gurun, sangat padat, rumput lebih dari 1 meter, dan permukaannya ditutupi dengan lapisan tipis es. Udara dipenuhi dengan lapisan tebal kabut dingin, dan pemandangan di kedalaman tidak bisa dilihat dengan jelas. Landen Sen menyipitkan matanya dan dengan hati-hati mengamati sekelilingnya, memastikan tidak ada kesalahan di jalan yang dilaluinya. Menurut tanda rute peta harta karun, berjalan di sepanjang 30 derajat timur laut kaki gunung salju, dan setelah melewati gurun, Anda akan mencapai hutan perawan besar, yang merupakan perhentian pertama gua Es Beihai. Peta harta karun tidak dengan jelas mengatakan apa yang ada di pemberhentian pertama, hanya pola seperti bunga yang digambarkan, dan aku tidak tahu apa artinya. Satu hal yang perlu diwaspadai adalah bahwa dalam rute dari gurun ke hutan perawan yang digambarkan pada peta harta karun, ada juga pola yang terlihat seperti binatang buas di tengah. Landen Sen menduga bahwa pola binatang itu mungkin mewakili beberapa binatang purba yang kuat.
Rute yang ditandai dengan tulisan tangan merah kemungkinan akan melewati wilayah binatang purba itu. Anakku, rute ikon harta ini tidak terlalu aman. Legenda mengatakan bahwa binatang buas kuno di Gua Es Laut Utara sangat kuat. Mereka semua lahir di dunia ini. Binatang buas kuno yang telah diturunkan dari zaman kuno hampir tidak memiliki keberadaan yang lemah. Kami bertemu dengan binatang buas kuno di Gua Es Beihai secara langsung, dan kami mungkin tidak dapat melindungi diri kami sendiri. Seira mengerutkan kening. Landon Sen tentu saja memahami kebenaran ini. Jade Snowy Swamp barusan adalah contoh yang bagus. Setelah merenung sebentar, Landon Sen berkata dengan tak berdaya, kami tidak punya pilihan. Para penanam setan Ordo ke-10 dari Icefield Arctic tidak sebodoh itu. Karena mereka memilih untuk memasuki Gua Es Beihai, ini menunjukkan bahwa kredibilitas peta harta karun ini masih tinggi. Produser tidak dapat menemukan rute yang sempurna, dan hanya bisa mendaftar rute yang relatif aman, dan beberapa risiko pasti akan ditemui di tengah. Ya. Seira sedikit mengangguk, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tidak peduli apa yang dia temui, dia akan hidup dan mati bersama Landon Sen. Obsesi Landon Sen terlalu dalam, ia merasa bahwa cincin tulang 9 warna di Gua Es Beihai ini sangat penting. Jika Anda berhasil mendapatkan cincin tulang 9 warna ini, tingkat kultivasi Anda sendiri harus sangat ditingkatkan. Mungkin Anda dapat mencapai puncak tahap Naschen Soul akhir dalam satu gerakan. Kemudian Anda dapat berhasil menggunakan formasi pedang Senfeng, dan Anda akan memiliki kebebasan untuk menghadapi para pembudidaya tahap transendental. Simpan itu. Untuk mendapatkan cincin tulang 9 warna, Landon Sen tidak ragu untuk mengambil risiko besar. Hanya saja langkah ini membuat Seira mengambil risiko, dan Landon Sen merasa sedikit menyesal. Setelah menentukan posisi, Landon Sen membiarkan 7 cincin tulang di tangannya muncul, melepaskan cahaya berwarna-warni. Berdengung. Melalui resonansi dari 7 cincin tulang di tangannya, Landon Sen jelas merasa bahwa cincin tulang Gua Es Beihai adalah sekitar 6 hingga 7.000 mil ke utara. Merasakan bahwa cincin tulang belum diambil, Landon Sen yakin di dalam hatinya, dan segera mulai mengikuti rute yang ditandai oleh peta harta karun. Mengikuti rute yang ditandai, Landon Sen menemukan bahwa ia menghadapi badai luar angkasa yang jauh lebih sedikit, mungkin seperti yang ia pikirkan, rute yang ditandai oleh peta harta karun relatif lebih aman. Landon Sen terbang di ketinggian rendah, dengan hati-hati terbang di sepanjang rute selama setengah hari, dan mencapai paruh kedua gurun. Ketika dia melangkah ke suatu daerah dengan kabut tebal, Landon Sen tiba-tiba melihat lampu merah menyala di kabut dingin, yang segera membuat hatinya terkejut. Setelah melepaskan akal ilahi untuk menyelidiki, Landon Sen dengan ganas menghajar roh. Saya melihat rumput di depannya, dengan lubang di mana-mana, yang tampaknya menjadi pemandangan setelah pertempuran. Lusinan kelabang raksasa, panjang ratusan meter, memakan mayat binatang purba raksasa. Binatang buas kuno yang digerogoti menyerupai kera, dengan panjang tubuh lebih dari 1000 meter. Bab 1847 Altar and Congenital Separation and Reunion. Meskipun binatang purba itu mati, auranya masih sangat mencengangkan, yang menunjukkan betapa dahsyatnya sebelum masih hidup, dan diperkirakan kekuatan tempurnya dapat dibandingkan dengan beku di tahap transformasi. Landon Sen melihat titik-titik lampu merah, itu adalah cahaya terang dari puluhan lipan raksasa yang memakan binatang buas kuno. Tuan, apakah ini? Seira tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan transmisi suara. Landon Sen berkata dengan sungguh-sungguh, itu pasti. Binatang buas kuno yang ditandai pada rute Baotu seharusnya dibunuh oleh iblis yang memasuki Gua Es Beihai. Dilihat dari kesegaran mayat, itu seharusnya dibunuh selama 2 bulan. Sambil mengatakan ini, Landon Sen menghela nafas lega, ini menunjukkan bahwa pembudidaya iblis dari lapisan es Arktik memang mengikuti rute peta harta karun. Selama dia mengikuti jalan ini, pada dasarnya tidak ada bahaya. Kelabang yang menggerogoti mayat-mayat binatang purba itu mencium aroma aura manusia, dan dengan cepat merangkak ke arah Landon Sen, gigi langit-langit mereka yang besar terbuka, dan mereka menjerit seperti ular berbisa, dengan tentakel panjangnya yang terayun ke atas dan ke bawah. Jangan khawatir, nak, jenis binatang buas kuno kelabang ini seharusnya termasuk jenis yang relatif lemah, tetapi kemampuan reproduksi yang sangat tidak sulit untuk dihadapi, Seira mengingatkan. Kemampuan persepsi Landon Sen tidak buruk. Dia melihat bahwa kelabang ini bukan ancaman, dan badai pisau emas menyembur keluar dari mulutnya. Sapuan liar membunuh semua kelabang yang datang. Meskipun sebagian besar binatang buas kuno di Gua Es Beihai cukup kuat, ada juga kelabang seperti kelabang di depan mereka yang telah bereproduksi melalui kapasitas reproduksinya yang kuat. Sekarang binatang buas kuno yang ditandai di rute sudah mati, Landon Sen tidak memiliki gangguan dan terus berjalan di sepanjang rute di peta harta karun. Perlu disebutkan bahwa ruang Gua Es Beihai ini sangat kacau, dan Sanhe Mirror tidak dapat menyelidiki pemandangan di Gua Es Beihai. Landon Sen tidak memiliki sarana penting untuk menghindari risiko, dan hanya bisa berhati-hati. Pada saat yang sama, jauh di dalam Gua Es Laut Utara.
Di lapangan es yang luas, sebuah altar besar berdiri tiba-tiba, dikelilingi oleh cengkeraman bawaan yang keras dan cahaya ilahi. Altar besar telah dikelilingi oleh cengkeraman bawaan yang padat dan cahaya ilahi, dan kedap udara. Filamen perak tebal besar menyelimuti daerah ini, terbang seperti sinar, disertai angin kencang, cukup kuat untuk merobek ruang. Dalam jarak 10 mil di sekitar altar, cahaya cengkeraman dan lampu bawaan terbang, seperti badai hujan. Dari kejauhan, ruang di sekitar altar terdistorsi, dan ruang itu terus-menerus dipotong dan disembuhkan oleh filamen perak padat, memotong dan menyembuhkan, dan secara siklis. 3 monster tier 10 terperangkap di tengah altar, mereka adalah kera es bersalju kedua dari klan kera besar, binatang leguang dari klan binatang guntur, dan kura-kura ametis giant, klan dari klan kura-kura ungu. Pria kokoh dengan rambut putih dan wajah monyet setelah transformasi adalah kera es bersalju Yan Fei, paruh baya berambut kuning dengan tanduk perak pertama dan unicorn adalah binatang guntur ringan Lei Xuan, sedangkan untuk paruh baya dengan kulit ungu, itu ditransformasikan. Naga kura-kura raksasa ametis setelah bentuknya. 3 setan duduk di tanah ditutupi dengan tiang warna-warni di tengah altar, dengan wajah mereka hitam seperti bagian bawah pot. Saudara kura-kura, kita bertiga telah terperangkap di sini selama setengah bulan, tidak bisakah kamu memikirkan cara untuk keluar? Snowy Eyes Ape Yuan Fei menatap kura-kura raksasa ametis dengan ekspresi tidak senang. Ametis Giant Tortoise berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, teman Daois Ape telah bertanya kepada saya berkali-kali, jadi saya tidak ingin mengulanginya lagi. Jika Anda ingin keluar dan mencari cara Anda sendiri, saya tidak dapat membantu Anda. Binatang Lei Guang, Lei Xuan berkata dengan ekspresi suram, saudara kura-kura berduri. Bukankah kura-kura ametis raksasa Anda dikenal sebagai kekuatan pertahanan nomor 1 di dunia manusia? Bagaimana Anda bisa menghadapi pemisahan bawaan ini, cahaya ilahi, dan tidak berdaya? Kura-kura raksasa kecubung mencibir, kata-katanya ringan, dan Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya sendiri. Mengapa menggunakan metode agitasi untuk mengaduk kura-kura? Nada bicaramu lebih dan lebih seperti biksu manusia yang licik. Begitu kata-kata ini keluar, dua iblis Lei Xuan dan Sarufei tampak kaku. 10 mil di luar altar ini penuh dengan cahaya kopling bawaan. Berbagai macam cahaya kopling bawaan adalah sekuat susunan pembunuhan terkuat di dunia manusia, dan sulit untuk dipertahankan ketika melangkah ke dalamnya. Guimo masih ingin hidup sedikit lebih lama ya Tuhan, kedua rekan Taois ini tidak menggunakan saya sebagai penembak. Ametis Giant Tortoise berkata dengan ekspresi tidak senang. Kakak Turtle, kamu tidak bisa mengatakan itu. Sekarang hanya kamu yang bisa memecahkan kebuntuan ini, kalau tidak kita bertiga akan mati di tempat yang rusak ini. Seru Sarufei berseru dengan depresi. Kura-kura raksasa kecubung berkata dengan dingin, saya tidak tahu siapa yang bergegas begitu cepat. Jika kita berhati-hati, kita tidak akan terjebak oleh tipuan merak api emas itu. Persetan, Golden Flame Peacock pamannya, jika aku menangkap binatang Jin Feng, dia akan hancur berkeping-keping. Kera es bersalju melambaikan tinjunya dan menghantam tanah dengan keras. Kakak kura-kura, jika kita bisa keluar sekarang, mungkin kita bisa menemukan harta karun itu. Sudah terlambat, harta karun itu akan benar-benar direnggut oleh Raja Balau Golden Flame Peacock dan beberapa biksu manusia yang penuh kebencian. Selama kamu bisa membawa kami keluar, harta itu apa yang Anda pikirkan tentang membagi 2/3 dari Anda, Brother Gui? Lei Xuan tidak bisa membantu tetapi menangis. Kue Mou tidak memikirkan berapa banyak harta yang bisa dia dapatkan. Itu hanya mencoba peruntungannya. Ngomong-ngomong, aku berpikir untuk melakukan sesuatu yang baik untuk keturunan klan kura-kura unguku. Kura-kura ametis giant berkata dengan acuh tak acuh. Dia tidak ingin keluar, terutama karena dia tidak mau mengambil risiko. Sebagai binatang roh surga dan bumi dengan kekuatan pertahanan tertinggi, kura-kura ametis raksasa terlahir dengan keuntungan besar, kenaikan memiliki tingkat keberhasilan hampir 90%, dan dapat menahan 6 petir yang melonjak dengan mengandalkan pertahanan fisik saja. Selain itu, naga kura-kura telah hidup lebih dari 100.000 tahun, dan umur hari ini kurang dari 20.000 tahun, dan pendakian sudah dekat. Jika tubuh terluka pada saat ini, itu akan sangat merugikan pendakian masa depan. Dia datang ke lapisan es kutub utara dan tidak menemukan sehelai rambut pun. Dia tidak bisa mencuri ayam dan kehilangan nasi. Kura-kura ametis raksasa melirik kera es bersalju, dan berkata, teman kera Taois, saya pikir lebih baik menunggu kakak lelaki Anda untuk menemukan penolong yang baik untuk menyelamatkan kami. Itu harus menunggu sampai tahun monyet. Snowy Eyes Ape berkata dengan ekspresi tidak senang, saya mengalami badai luar angkasa sebelumnya, dan kakak lelaki saya berpisah dari kami. Beberapa dari kami datang ke altar ini hanya karena kecelakaan. Apakah ia dapat menemukan kami atau tidak, saya masih harus mengatakan. Selain itu, kamu tidak tahu temperamen kakak laki-lakiku, saudara kura-kura, sejak dia datang ke gua SBI, mengapa dia kembali dengan tangan kosong. Dia pasti akan bertarung dengan 3 biksu manusia dan binatang dari Golden Flame Peacock. Rob. Jika sesuatu terjadi padanya, siapa yang akan menyelamatkan kita?
Lei Xuan berkata dengan ekspresi muram, cucu saya juga ada di tim saudara AP. Lei tidak ingin melihat apa yang terjadi pada cucuku. Kakak Turtle, Lei tidak mau menunggu sebentar. Jangan bicara omong kosong, kau cepat dan buat tawaran. Selama kamu bisa membawa kami keluar, saudara Turtle akan memutuskan bagaimana membagi harta itu. Kura-kura ametis raksasa tidak bisa bergerak dan berteriak, bahkan jika Anda berbicara tentang naik ke langit hari ini, Guillemot tidak akan menjanjikan Anda. Turtle Dragon. Kamu benar-benar, Teenage Ninja Turtles sialan. Apakah kamu sangat malu? Jangan bilang pada orang lain bahwa aku mengenalmu. Snowy Eyes Ape duduk di tanah dengan keluhan. Turtle Dragon sedikit marah, dan berkata dengan marah, kamu hanya ingin harta karun. Guillemot tidak percaya kamu tidak bisa melihatnya. Cahaya bawaan dari kopling bawaan diserap oleh ruang sedikit demi sedikit. Kami paling banyak menunggu di sini. Setelah 3 atau 2 tahun, Anda bisa keluar tanpa insiden. Bab 1848 Daffodils. Kedua setan, kera es bersalju dan binatang guntur cahaya, tenggelam, dan kura-kura ametis raksasa menghancurkan pikiran mereka. Tunggu 2 atau 3 tahun. Haha, harta itu masih memiliki bagiannya. Harta hanyalah salah satu dari mereka. Bagaimana dua setan dari Yuan Fei dan Lei Xuan tahu bahwa wilayah kera besar dan binatang guntur diserang oleh naga singa dan kuda api? Mereka benar-benar harus menunggu selama 2 atau 3 tahun, setelah mereka pergi, keberadaan Great Ape dan Thunder Beast masih menjadi masalah. Aku benar-benar harus menunggu begitu lama, wilayah klan Purple Turtle mungkin telah ditempati oleh klan Dragon Lion dan Fire Horse sejak lama, Saru Fei menyeringai. Kamu tidak perlu khawatir tentang rekan Daois Ape pada saat ini, kata Guilong acuh tak acuh. Para leluhur klan naga dan singa serta klan kuda api membujuknya untuk menyerang kera raksasa dan klan binatang buas, yang ingin merebut peta harta karun Gua SBI. Tapi Turtle Dragon tidak setuju dengan hal ini, tetapi diam-diam memberitahu patriark suku Great Ape dan Thunder Beast. Para kepala kera raksasa dan binatang guntur bersyukur berbagi peta harta karun Gua SBI dengan naga kura-kura, tetapi kura-kura ungu masih tetap netral, tidak pernah berpartisipasi dalam perang, dan tidak menyukai kedua pihak. Oleh karena itu, 80% dari kura-kura ungu yang tetap netral tidak akan diserang oleh singa naga dan kuda api, tetapi kera raksasa dan binatang guntur akan menderita. Kedua monster, Saru Fei dan Lei Xuan, gelisah, tetapi naga kura-kura tidak setuju, bahkan jika mereka menolak untuk membawanya keluar, mereka tidak bisa melakukan apa-apa dengan naga kura-kura. Di sisi lain, Landen Shen mengikuti rute yang ditandai oleh peta harta karun dan melewati gurun sampai ke hutan primitif dengan medan terjal. Pohon-pohon di hutan tumbuh sangat mewah, dan akar dan batang banyak tanaman ditutupi dengan paku dan sangat kuat, seperti tanaman yang tumbuh liar di zaman prasejarah. Suhu di sini lebih rendah daripada di gunung es sekarang, dan hutan dipenuhi dengan udara dingin putih. Para biarawan di bawah tahap Naschen Sol memperkirakan bahwa menghirup udara dingin di sini akan menyebabkan radang dingin pada organ dalam dan kematian mereka. Sungguh menakjubkan bahwa tanaman ini tidak dapat dibunuh oleh hawa dingin yang menakjubkan. Pada peta harta karun, hutan perawan ini diuraikan dalam tulisan tangan merah, yang seharusnya menjadi tempat yang penting. Pola seperti bunga juga digambarkan di tengah peta harta karun, dan aku tidak tahu apa artinya. Landen Shen terbang dengan hati-hati dan waspada di ketinggian rendah, bergegas melewati hutan. Badai antariksa di hutan perawan ini hampir dapat diabaikan, tetapi ada beberapa retakan ruang yang tak terlihat. Landen Shen memiliki pengalaman menghindari retakan ruang di Stigma Canyon pada tahun-tahun awal, sehingga kapal tidak akan terbalik di parit. Menghindari ancaman sepanjang jalan, Landen Shen terbang di sepanjang rute yang ditandai oleh peta harta karun. Hutan perawan ini tampaknya sangat besar. Landen Shen telah terbang selama 3 atau 4 jam tanpa terbang keluar dari hutan. Mustahil. Landen Shen menunjukkan jejak kecurigaan dan merasakan sesuatu yang abnormal. Menurut deskripsi peta harta karun, hutan perawan ini jauh dari yang besar. Ledakan. Landen Shen membuka mulutnya dan menyemprotkan badai pedang emas, menghancurkan beberapa tanaman di sepanjang jalan. Setelah membuat tanda, dia terus berjalan melalui hutan purba. Segera setelah itu, Landen Shen benar-benar menemukan masalahnya. Dia kembali ke pabrik yang baru saja dia hancurkan, dan dia akhirnya menyadari bahwa dia berjalan dalam siklus yang berkesinambungan. Seira, kita seharusnya jatuh ke dalam formasi pantom. Dapatkah kamu melihat apakah kamu dapat menggunakan mantra darah dan cahaya ilahi untuk membukanya? Landen Shen meluncurkan transmisi suara ke Seira. Jangan khawatir, nak, berikan ke Seira. Tidak peduli apa formasi hantu, pesona darah dan cahaya ilahi dapat membuatnya jelas. Seira segera terbang keluar dari cincin penyimpanan Landen Shen, berkata dengan ekspresi percaya diri di wajahnya, dan segera menampilkan pesona darahnya. Petak besar darah menyembur keluar dari tubuh Seira, terbang ke segala arah. Saya melihat cahaya darah terbang seperti angin puyuh, tetapi itu tidak menghancurkan sesuatu seperti penghalang, dan menghilang langsung di hutan. Hah? Bagaimana ini mungkin?
Seira membuka mulutnya lebar-lebar, menunjukkan ekspresi yang luar biasa. The Blood Jump Godlight tidak merespon. Landon Sen mengerutkan kening dan berkata, Seira, mungkin kamu menyerang tempat yang salah. Ayo pergi dan melihat tempat lain. Ini baik. Seira segera mengangguk, dan dia juga terangsang oleh rasa ingin tahu. Efek cahaya ilahi pesona darah untuk memecahkan pembatasan arai hantu adalah yang terkuat. Secara umum, selama itu adalah area yang ditutupi oleh jajaran hantu, pesona darah dan cahaya ilahi pasti akan membuat mustahil untuk bersembunyi. Namun, tidak ada respon terhadap serangan barusan, yang membuat Seira merasa sedikit aneh. Bahkan hal-hal yang lebih sulit dipercaya masih akan datang. Landon Sen mengubah banyak tempat, Seira menunjukkan pesona yang berdarah, tetapi masih belum ada jawaban. Landon Sen masih tidak bisa terbang keluar dari hutan purba. Pada saat ini, mereka berdua terlihat bersahaja, tak berdaya. Putraku, ini pasti masalah. Bahkan jajaran hantu yang kuat, cahaya ilahi pesona darah tidak dapat memiliki efek sedikitpun. Seira mengerutkan kening, ekspresinya cemas. Row kecil, jangan panik, pasti ada cara untuk memecahkan ilusi ini, tapi kami tidak menemukan jalan yang benar. Biarkan aku memikirkannya, kata Landon Sen dengan suara yang dalam. Karena bertekad sangat dalam ilusi dan ditangkap, Landon Sen berhenti terbang. Karena begitu terburu-buru seperti lalat tanpa kepala, itu akan memperburuk suasana hatiku. Mengamati sekeliling dengan hati-hati, semua yang ada di hutan sangat nyata, apakah itu bunga, tanaman, pohon, atau kabut putih dingin di udara, Landon Sen merasakan hal yang sama, tidak boleh palsu. Hutan perawan yang ditandai pada peta memiliki radius sekitar 10.000 mil, dan dengan kecepatan berjalan barusan, hanya dibutuhkan 1 jam untuk melewati hutan. Di mana terobosan ilusi? Landon Sen berpikir keras, dan tiba-tiba dia punya ide. Ngomong-ngomong, bunga. Landon Sen penuh kegembiraan, mengutuk dirinya sendiri karena begitu bodoh. Rute di peta harta karun melukis pola bunga di hutan perawan ini. Ini harus menjadi terobosan ilusi. Landon Sen segera bereaksi terhadap Jekuart, dan matanya yang indah berbinar, anakku, walaupun ada banyak hutan dan pepohonan, tetapi bunganya tampaknya sedikit dan jarang, kita harus menemukan sesuatu secara terpisah. Landon Sen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kami tidak ingin bertindak secara terpisah. Ilusi di sini mungkin bukan disebabkan oleh ilusi. Mungkin ada potensi ancaman. Mari kita bertindak bersama dengan aman. Bagus. Seira mengangguk dan setuju. Dia tidak kembali ke kantong binatang buas, dan mengikuti Landon Sen untuk mencari di sekitar hutan. Landon Sen masih mengikuti rute peta harta karun, karena pola bunga di peta harta karun ditandai di rute, yang berarti bahwa bunga yang ia cari harus berada di rute. Benar saja, setelah melakukan perjalanan sepanjang rute untuk sementara waktu, Landon Sen akhirnya menemukan bakung putih. Bakung putih ini berbentuk seperti lampu, dengan dedaunan indah, sebening kristal, dan memancarkan napas suci. Sebelum Landon Sen bergegas, dia tidak memperhatikan bunga ini. Di bawah pengamatan yang cermat, Landon Sen dapat dengan jelas merasakan nafas bahwa bunga ini memancarkan luar biasa, jelas bukan bunga biasa. Tepat ketika Landon Sen melangkah maju, bersiap untuk mengamati lebih dekat. Hahaha. 6 kelopak bunga bakung tiba-tiba bergabung bersama dan berubah menjadi wajah wanita, memancarkan tawa manis seperti bel perak. Adegan aneh ini mengejutkan Landon Sen, dan tanpa sadar mundur.